Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Johan Brado Pratama, NIM 2020-11318 dari kelas 3F. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis strategi pemasaran studi kasus pada PT Hartono Istana Teknologi atau Polytron. Yang pertama, latar belakang. Kesadaran produsen akan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dapat dijadikan peluang bisnis potensial bagi perusahaan. Teknologi informasi merupakan salah satu peluang bisnis potensial yang dimanfaatkan oleh produsen dalam persaingan. Meningkatnya kebutuhan penggunaan teknologi informasi dalam kehidupan disebabkan karena penggunaan informasi yang diyakini dapat membantu menambah wawasan seseorang. Salah satu produk teknologi informasi yang saat ini harus ada di setiap rumah misalnya adalah TV sebagai media informasi. Fenomena persaingan antara perusahaan membuat setiap perusahaan harus menyadari akan suatu kebutuhan untuk memaksimalkan aset-aset perusahaan demi kelangsungan hidup perusahaan. Produk menjelaskan sebagai suatu komoditi yang dipertukarkan, sedangkan merek menjelaskan pada spesifikasi pelanggan. Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi semakin mengalami kemajuan pesat. Seiring dengan kemajuan dan perkembangan tersebut, perangkat komunikasi bukan lagi menjadi kebutuhan sekunder, tetapi sudah menjadi kebutuhan primer. Kebutuhan dan keinginan konsumen yang semakin kompleks menuntut semua fitur dan fungsi serba canggih dapat terintegrasi dalam satu produk, sehingga muncullah produk TV dengan berbagai model dan inovasi untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang semakin beragam. Sejarah Polytron, yaitu dimulai dibangun pada tahun 16 Mei 1975 pada saat pemilik pabrik rokok PT Jarum Putus mendirikan perusahaan dengan nama PT Indonesia Electronic Engineering dengan penyertaan modal sebesar 50 juta rupiah untuk memproduksi barang elektronik. Sebagai industri rokok yang berinvasi ke industri elektronik, sejak awal pemilik perusahaan tidak mau melibatkan pihak maupun modal asing. Sejak awal berdiri perusahaan ini tidak memiliki prinsipal sehingga tidak harus membayar royalti pada setiap produk yang dihasilkan. Tahun 1977, perusahaan ini merekrut 14 perempuan lulusan SMEA dan SMA untuk dilatih menyolder dalam usaha merakit komponen menjadi rangkaian produk elektronik. Didatangkanlah komponen-komponen elektronik dari negara Singapura sebagai bahan training 14 karyawan tersebut. Namanya kemudian berubah dari PT Indonesia Electronic dan Engineering menjadi PT Hartono Istana Teknologi. Seiring dengan perubahan namanya, perusahaan ini sudah berhasil mengembangkan teknologi televisi berwarna hemat energi atau 40 watt dengan ukuran 17, 20, dan 26 inci. Bahkan perusahaan ini mampu menghasilkan televisi dengan daya 20 watt saja, yang diklaim sebagai yang pertama di dunia. Sekarang perusahaan ini juga mulai mengekspor produknya walau harus merubah bendera supaya diterima di pasar lokal di Eropa. PT HIT sendiri telah berkarya selama 33 tahun dan satu-satunya produsen elektronik lokal tanpa prinsipal yang terus-menerus memajukan industri elektronik di tanah air melalui serangkaian produk-produk inovatif yang telah diluncurkan dan berhasil menuai sukses baik di pasaran dalam negeri maupun ketika diekspor ke negara lain. Produk Polytron lahir dari tangan putra-putri Indonesia melalui pabrik yang berlokasi di Sayung, Semarang, dan Kudus, Jawa Tengah. Polytron sendiri adalah perusahaan terbesar dan terkemuka di bidang elektronik di Indonesia. Kekuatan Polytron ada pada kualitas produknya dan bisnis utamanya adalah untuk terus memproduksi kualitas yang tinggi dengan banyak melakukan investasi di segala bidang termasuk teknologi dan riset. Di sini ada perumusan masalah. 1. Bagaimana kualitas
produk Hartono Istana Teknologi atau HIT atau Polytron. Yang kedua, bagaimana strategi distribusi PT HIT atau Polytron. Yang ketiga, jenis strategi apakah yang digunakan PT HIT dalam melakukan promosi agar banyak peminat. Dan yang keempat, metode apa yang digunakan PT HIT untuk memberi harga pada setiap produk. Tujuan pembuatan makalah ini, yang pertama, untuk menentukan kualitas produk yang dijual PT HIT, strategi apa saja yang digunakan dalam distribusi PT HIT, strategi promosi PT HIT agar banyak peminat, dan yang terakhir, cara mematok harga pada setiap produk yang dijual. Analisis internal. Yang pertama, hardware. Polytron lebih menekankan untuk memproduksi hardware dan memilih untuk tidak mengembangkan kepemilikan software dan konten seperti musik, film, dan video game. Meskipun software dinilai mempunyai profit margin yang lebih besar dan siklus hidup yang lebih lama, namun strategi Polytron adalah fokus pada hardware dan perangkatnya dan berkolaborasi dengan provider konten ketika sudah tepat. Yang kedua, integral vertikal. Polytron melakukan outsource ke eksternal supplier dan lebih serius pada kegiatan manufaktur yang mandiri. Polytron berpikir bahwa dengan menguasai manufaktur yang mandiri, maka akan dapat menghasilkan advanced product. Oleh karena itu, Polytron pun berani menginvestasikan dananya untuk pabrik chip. Polytron sangat cerdik mencegah komoditas supaya tidak terjebak, yaitu dengan mengkonsumisasi atau mengkombinasikan produksi sebanyak mungkin. Sebagai contoh, bagian dari memori chip yang diproduksi adalah special order untuk Dell, Microsoft, bahkan Nokia. Sebagai hasilnya, harga rata-rata Polytron adalah 17% di atas level industri. Begitu pula pada pasar telepon seluler, sementara rata-rata bisnis elektronik lainnya melakukan outsource pada manufaktur dan fokus pada core kompetensinya. Polytron lebih fokus pada manufaktur sebagai komponen utamanya. Yang ketiga, ada digital product innovation. Polytron sangat gemar melakukan inovasi. Salah satu inovasinya yaitu dengan melakukan perubahan teknologi analog ke digital. Dengan fokus berinvestasi di produk teknologi digital, Polytron dapat memposisikan produk-produknya sebagai produk premium. Polytron juga menerapkan sashimi teori, yaitu menjual dengan harga tinggi pada hari pertama di saat masih fresh, namun menurunkan harganya secara dramatis setelah karena produk sudah tidak fresh lagi. Diversifikasi produk. Polytron bertujuan untuk menaikkan harga dan profit margin dengan menjual produk-produk yang berkualitas tinggi. Tidak hanya ditekankan pada teknologi baru, tapi juga desain. Ini membutuhkan strategi inovasi yang dapat menghasilkan produk-produk yang baru dan menarik. Seo Yun memutuskan bahwa Polytron hanya akan menjual produk-produk high-end, sehingga membutuhkan investasi yang dalam jumlah besar untuk penelitian. Penerapan inovasi desain tersebut tidak hanya untuk produk-produk final consumer, tapi pada input-input yang penting. Oleh karena itu, diversifikasi produk membuat Polytron menjadi berbeda dari kompetitornya, sehingga Polytron dapat masuk dalam setiap kategori elektronik. Diversifikasi memungkinkan Polytron untuk ikut bermain di siklus chip yang juga dipakai oleh beberapa produsen elektronik lainnya. Dengan strategi memposisikan produk yang terperinci, maka Polytron akan semakin mudah untuk memasarkan produknya kepada segmen yang tepat. 5. Digital Convergence Strategy. Polytron memusatkan perusahaannya untuk bermain di produk teknologi digital. Ia pun berhasil berdiri sebagai leader dalam era digital. Polytron Digital Convergence mengacu pada dua tren, yaitu menggabungkan beberapa teknologi ke dalam satu produk utama
dan beberapa teknologi yang terhubung dalam satu jaringan. Sebagai contoh, Palm OS yang digabungkan dengan cellphone dan cellphone yang digabungkan dengan kamera menjadi tipe SPH i700. Dengan pemusatan pada teknologi digital, maka akan membawa kepada jaringan di mana-mana. Analisis lingkungan pemasaran eksternal. Yang pertama, Polytron versus Sony. Sejak 2003, penjualan Sony cukup stagnan dan atau cenderung menurun. Selain itu, profitabilitas merosot sejak tahun 1997. Penyebabnya adalah Sony tidak pernah lagi meluncurkan produk-produk inovasi baru. Perusahaan tersebut gagal berinvestasi secara dini dan agresif dalam mengembangkan produknya yang menyebabkan kalahnya persaingan dengan perusahaan-perusahaan lain. Lain halnya dengan Polytron. Polytron merupakan sebuah perusahaan yang tidak sebesar Sony, namun menawarkan produk-produk unggulan dan berkinerja hebat. TV dan produk elektronik, Polytron juga dikenal karena kualitasnya yang bagus. Polytron menduduki peringkat pertama untuk semikonduktor dan cukup tinggi peringkatnya untuk monitor LCD dan TV LCD. Samsung berhasil menemukan tren utama dalam industri elektronik dan berinvestasi secara agresif. Oleh karena itu, kondisi keuangan Samsung dapat dikatakan lebih baik daripada Samsung. Sony memiliki sejarah meluas ke luar negeri yang lebih banyak daripada Samsung. Sony memiliki banyak pabrik produksi di luar negeri di seluruh dunia. Samsung memang kalah dari Sony dalam segala aspek globalisasi, namun Samsung lebih sigap memanfaatkan peluang-peluang dan merancang strateginya. Sebagai contoh, strategi menciptakan brand marketing dalam bidang sponsorship, R&D, dan desain produknya. Analisis SWOT. Yang pertama, strength. Yang Polytron memiliki brand image yang mekar di kalangan masyarakat. Yang kedua, Polytron memprakarsai era digital. Teknologi yang diciptakan mengikuti perkembangan zaman. Polytron senantiasa melakukan inovasi pada perkembangan produknya. Polytron menawarkan produk yang berkualitas, desainnya sangat baik dan diunggulkan, adanya diversifikasi produk, harganya yang bervariasi dan rata-rata terjangkau. Polytron merupakan supplier high-end mobile headset. Polytron merupakan pemegang pangsa pasar global terbesar untuk 13 item, diantaranya produk Polytron, termasuk semikonduktor, TFT LCD, monitor, dan ponsel CDMA. Polytron telah membuat kemajuan bersejarah di bidang R&D, lini semikonduktor, termasuk flash, memori, dan non-memori, semikonduktor pesanan, DRAM, dan SRAM, dan juga memproduksi LCD terbaik di kelasnya, telepon seluler, perangkat digital, dan lain-lain. Polytron mengadakan partnership dengan Amerika dan perusahaan ternama. Yang kedua, ada backness. Polytron harus terus-menerus memaintain semua biaya untuk tetap sukses. Investasi tinggi pada aktivitas R&D atau menginvestasikan paling sedikit 9% dari pendapatan penjualan pada aktivitas R&D. Budaya korporasi yang tidak fleksibel. Pengalaman dalam mengolah perusahaan global masih terbatas. Adanya tekanan yang ketat pada karyawan untuk mencapai sasaran. Polytron tidak memiliki strategi marketing. Masalah penyebaran produk akan meningkat. Polytron belum memiliki banyak pengalaman pada televisi berteknologi tinggi pada segmen tersebut. Polytron belum memiliki jaringan penjualan dan pelayanan yang sebanding dengan pesaingnya.
Selanjutnya, opportunity. Produk-produk yang ditawarkan Polytron merupakan produk keperluan rumah tangga yang dicari. Era digital yang terus berkembang di zaman yang semakin modern. Adanya peningkatan permintaan masyarakat akan barang-barang elektronik yang sudah merupakan suatu kebutuhan. Tingkat gengsi pada masyarakat yang selalu ingin memiliki produk elektronik terbaru dan canggih. Pengaruh globalisasi yang mendorong pemasaran barang elektronik yang tiada batas. Permintaan masyarakat pada produk-produk yang gaya, best practice, simple, dan respon yang cepat pada perubahan pasar. Polytron memiliki program yang memperkuat pikiran dan mendorong kreativitas generasi muda. Yang terakhir, trade. Adanya ketergantungan produk lokal pada negara tertentu sehingga pasar sulit ditembus. Kekuatan merek lain yang lebih dahulu menguasai pasar. Munculnya produk-produk baru dari perusahaan lain yang lebih inovatif. Adanya produk-produk dari perusahaan lain yang menawarkan harga yang lebih murah dengan kualitas yang tidak kalah bagus. Ketidakstabilan perekonomian tiap-tiap negara. Era globalisasi yang mendorong perusahaan Eropa masuk dan melakukan penetrasi pasar Asia. Konsumen memiliki banyak pilihan terhadap merek lain. Lingkungan bisnis yang sangat tidak pasti dan pasar yang semakin kompetitif. Terjadinya krisis finansial yang menyebabkan turunnya daya beli masyarakat. Kompetisi intens pada produk televisi berwarna. Budaya Indonesia yang lebih menekankan hierarki yang dapat menghambat ide-ide kreatif atau pendapat yang berbeda. Analisis segmentasi. Dalam segmentasi ini, adanya perbedaan karakteristik segmentasi baik dalam demografi dan perilaku dalam pembelian TV Polytron diantaranya. Satu, dalam hal segmentasi demografi, ada beberapa faktor diantaranya usia, ukuran keluarga, tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, dan pekerjaan dapat mempengaruhi tingkat konsumen dan terdapat perbedaan karakteristik dalam hal ini yang tentunya akan adanya pengaruh yang besar dalam pembelian suatu produk Polytron. Yang kedua, dalam hal segmentasi perilaku ada beberapa faktor diantaranya yaitu tahap kesiapan pembeli, tingkat pemakaian, status pemakaian, manfaat, dan status kesediaan dapat mempengaruhi pembelian suatu produk dan terdapat perbedaan karakteristik dalam hal ini. Yang tentunya akan berpengaruh sangat besar dalam pembelian suatu produk Polytron. Analisis targeting pasar. Satu, yang menjadi target pasar produk Polytron adalah konsumen yang tersegmentasi pada rentang usia 20-34 tahun. Karena di usia tersebut produktivitas sangat tinggi. Memiliki jumlah anggota keluarga sebanyak 4 orang. Tingkat pendidikan yang cukup tinggi yaitu di jenjang akademi atau universitas. Tingkat pekerjaannya yaitu yang sebagian besar adalah pegawai. Dengan rata-rata pendapatan dalam sebulan yaitu sekitar 1.100.000 sampai 5 juta rupiah. Yang kedua, berdasarkan segmentasi perilakunya, konsumen rata-rata mengetahui produk Polytron ini melalui media iklan yang ditayangkan di televisi. Konsumen sebagian besar memiliki salah satu dari banyak produk Polytron, dan konsumen akan menyadari bahwa produk Polytron kualitasnya sangat bagus dan rata-rata mereka cukup puas dengan pelayanan dan produk Polytron tersebut. Analisis positioning. Positioning untuk produk Polytron yaitu produknya yang sangat berkualitas dalam berbagai hal dan tidak kalah dengan kualitas produk internasional lainnya. Adanya kesimpangan yang terjadi karena positioning yang ditetapkan oleh perusahaan adalah menghadirkan suatu produk TV Polytron yang teratas karena kualitas suara yang bersih dan konsumen lebih identik mengingat Polytron dari iklannya. Dengan
dengan persepsi konsumen bahwa Polytron memiliki banyak produk berkualitas, tetapi dalam proses pembelian, konsumen harus menabung dahulu dalam pembelian sebuah produk Polytron. Dikarenakan harga yang lumayan mahal tetapi sepadan dengan kualitas yang ditawarkan. Analisis strategi produk. Salah satu dukungan pemerintah dalam penguatan struktur industri elektronik adalah dengan meningkatkan produk yang berdaya saing dengan menyiapkan regulasi mengenai tingkat komponen dalam negeri atau TKDN dan memberlakukan standar nasional Indonesia atau SNI secara wajib. Oleh karena itu, Polytron konsisten dalam hal ini dengan mengedepankan kualitas dan R&D. Departemen diperkuat agar dapat memberikan produk yang berkualitas dan berdaya saing. Misalnya pada produk TV LED Cinemax dengan speaker tower, Polytron adalah pionir TV jenis ini. Dengan mempelajari karakteristik kesukaan dan harapan masyarakat Indonesia yang dilakukan oleh tim R&D Departemen, maka harapan untuk memiliki TV LED dengan kualitas suara sekelas home theater dapat diwujudkan. Sedangkan untuk jajaran audio produk speaker, Polytron telah dikenal dengan bass yang kuat dan teknologi bassok. Keunggulan ini yang membuat produk audio Polytron memiliki market share lebih dari 50% sejak tahun 1990-an dan masih bertahan hingga kini. Untuk produk kulkas, Polytron adalah yang pertama meluncurkan kulkas dengan pintu kaca atau tempered glass yang dikenal dengan nama kulkas Belize. Polytron tak lupa dengan menciptakan produk-produk baru yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Misal pada PMA 9502 speaker multimedia yang dilengkapi dengan berbagai fitur terbaru. Misal Bluetooth, USB input, SD card input, to mic input, FM radio, dan masih banyak lagi yang lainnya. Analisis strategi harga. Harga merupakan salah satu bagian yang terpenting dalam pemasaran sebuah produk, karena harga adalah satu dari 4 bauran pemasaran marketing mix. Dalam menetapkan harga yang diperlukan suatu pendekatan yang sistematis yang mana melibatkan penetapan tujuan dan mengembangkan suatu struktur penetapan harga yang tepat. Tujuan penetapan harga bersifat fleksibel, di mana bisa disesuaikan. Sebelum penetapan harga, perusahaan harus mengetahui tujuan dari penetapan harga itu sendiri. Apabila tujuannya sudah jelas, maka penetapan harga dapat dilakukan dengan mudah. Menetapkan harga terlalu tinggi akan menyebabkan penjualan akan menurun. Namun jika harga terlalu rendah akan mengurangi keuntungan yang diperoleh. Di sini Polytron menggunakan metode penetapan harga berbasis persaingan karena untuk menghadapi atau mencegah persaingan apabila perusahaan Polytron baru mencoba memasuki pasar dengan tujuan mengetahui pada harga berapa ia akan menetapkan penjualan. Ini berarti bahwa ia belum memiliki tujuan dalam menetapkan harga percobaan tersebut, dan dengan metode tersebut perusahaan dapat memaksimalkan laba. Analisis strategi distribusi. Yang pertama, strategi komunikasi. Polytron berusaha memahami dulu konsumen yang dibidik siapa. Seperti mesin cuci, konsumen yang dibidik adalah ibu-ibu, sehingga harus menyesuaikan dengan karakter mereka dalam membuat komunikasi dan pemilihan media komunikasi, baik above the line maupun below the line. Untuk ATL biasanya pihak HIE membuat perencanaan selama setahun yang dalam perjalanannya disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan.
bisa dibaca sendiri. Yang kedua, bersaing merebut pasar. Menyikapi soal persaingan, bagi Polytron bukan harga yang dikedepankan, tetapi lebih ke kualitas. Memang pesaing Polytron saat ini adalah merek global dari Eropa, Jepang, Cina, dan terutama Korea yang saat ini menjadi pesaing beratnya. Kalau semua pemain elektronik lokal, boleh dibilang Polytron jagonya. Karena pemain lokal lainnya kurang terdengar gaungnya seperti Akari. Sekarang dukungan teknologi elektronik sangat terbuka melalui kemungkinan alih daya dan kerjasama teknis dengan beberapa vendor terutama dari Cina. Dengan demikian Polytron berupaya terus mengembangkan teknologi produknya sesuai dengan standar produk elektronik yang beredar di pasar. Maka tak heran produk Polytron kini juga diedarkan di sejumlah negara seperti India, Pakistan, Sri Lanka, Republik Dominika, Thailand, Filipina, Vietnam, Myanmar, Bahrain, dan Uni Emirat Arab. Strategi promosi. Analisis strategi promosi Polytron terkelola dengan baik. Namun kampanye ATL masih terus ditingkatkan agar brand positioning dan brand differentiation Polytron betul-betul tertancap di benak khalayak sasarannya. Saat ini Polytron masih sekedar sebagai produsen peralatan elektronik yang baik. Seperti produsen elektronik yang lain, tapi belum terasa apa yang membuatnya berbeda. Sehingga ada alasan yang kuat untuk memilihnya. Yang sampai saat ini belum terlihat secara optimal oleh Polytron adalah komunikasi di medsos ataupun komunitas. Padahal khalayak muda terus dirangsang dengan suatu upaya interaktif yang kreatif. Hal ini perlu digarap dengan serius mengingat sebagian produk elektronik yang diproduksi Polytron banyak menyasar khalayak muda. Kata kuncinya adalah sustainable innovation, inovasi yang berkesinambungan. Teknologi terus berubah dari waktu ke waktu, preferensi konsumen berubah dari waktu ke waktu. Polytron harus mampu mengelola perubahan semacam itu secara inovatif. Artinya mereka harus memiliki akses ke teknologi dan pemahaman atau insight dari apa yang diperlukan oleh konsumennya. Tanpa memahami kenyataan ini, kasus Nokia dan Sony bisa saja terulang. Tentu saja harapan Polytron yang merupakan merek lokal harus menjadi tuan rumah di negara sendiri dan dapat menjual produknya di mancanegara sehingga Polytron dapat menjadi Indonesian global brand yang dibanggakan. Kesimpulan, berdasarkan makalah yang saya buat dapat disimpulkan bahwa Polytron produksi PT Hartono Istana Teknologi, perusahaan elektronik lokal dari grup Jarum, dibangun pada 18 September 1975 di Kudus, Jawa Tengah, telah memiliki banyak produk unggulan seperti audio, TV, kulkas, mesin cuci, dispenser, hingga smartphone 4G. Polytron menerapkan strategi 3I, yaitu improvement atau peningkatan, innovation atau inovasi, dan invention atau penemuan. Dalam hal strategi komunikasi, Polytron melakukannya melalui promosi ATL atau above the line dan BTL atau below the line. Polytron juga aktif menggarap media digital atau media sosial seperti website, Facebook, Twitter, Instagram. Bahkan Polytron memiliki website perusahaan, juga memiliki e-commerce www.memangcanggih.com. Melalui web inilah Polytron menjual beragam produknya secara online. Untuk distribusi saat ini Polytron memiliki 26 kantor cabang termasuk di Thailand, 65 service center dan 7 authorized dealer. Polytron juga memiliki perusahaan distribusi sendiri, PT Sarana Kencana Mulya. Yang terakhir ada saran. Saran saya selaku pembuat makalah adalah Polytron harus sering melakukan pendekatan konsumen melalui media online
untuk melakukan survei di pasar global untuk mengetahui produk atau barang apa saja yang sedang trending dan mencoba atau membuat atau memproduksi produk serupa dengan peningkatan yang lebih baik supaya tidak kalah oleh perusahaan lain. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Jika ada yang ingin bertanya silakan bertanya di volume Sunan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.